Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel yang sederhana ini, channel yang membahas tentang dunia perlelehan dan sekitarnya. Di kesempatan hari ini saya ingin mengajak Anda ya berjalan-jalan mengelilingi kota, berjalan-jalan mengelilingi kolam ya. Dan saya akan membuat video tips atau teknik bagaimana menanggulangi lele yang mati ya karena air hujan seperti itu. Jadi bulan ini bulan Desember ya, Anda tahu sendiri bulan Desember bulannya apa ya? Betul sekali, bulan yang hujan ya, yang sering hujan, bisa sehari dua hari terus terus, dan itu berimbas kepada kondisi lele saya ya. Alhamdulillah hari ini lele saya mulai ada yang mati. Tapi tenang, ini saya nggak menyalahkan hujan ya. Tetap hujan itu adalah rezeki yang susah banget itu dipikir, karena saya anggap hujan itu keajaiban atau kemurahan hati sang penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai petani atau sebagai pembudidaya, kita juga harus punya trik atau punya usaha ya untuk bagaimana sih menghadapi situasi saat hujan ya, supaya lele kita tetap survive, tetap aman, tetap nyaman di dalam kolam seperti itu. Jadi saya nggak menyalahkan hujan ya, justru saya sangat berterima kasih, saya sangat bersyukur masih diberi hujan ya. Coba bayangkan kalau nggak ada hujan, mungkin sudah game over ya kita budidayanya. Nah, sekarang sebelumnya saya ingin menjelaskan ya, kenapa sih kok hujan menjadi sebuah ancaman ya bagi para pembudidaya ya, khususnya pemula ya. Jadi gini guys, saya googling ya, mungkin saya untuk melakukan penelitian secara langsung mungkin belum bisa ya, keterbatasan karena akademis dan lain-lain lah. Jadi saya cari simpel saja, saya tanya-tanya ke teman-teman yang sudah senior, googling dan lain-lain. Jadi guys, hujan itu bisa merubah struktur air kolam ya, yang tadinya air kolamnya sudah enak, sudah PW ilakannya, terus hujan otomatis struktur air kolam itu berubah ya. Ya di Google sih katanya dapat menurunkan pH gitu loh, pH air kolam. Karena keasaman tinggi, pH pun menurun dan struktur air kolam berubah ya. Sehingga ada beberapa ikan yang tidak kuat melakukan adaptasi seperti itu. Selain itu juga merubah suhu kolam ya, yang akhirnya hangat, yang tadinya hangat enak berubah menjadi langsung suhunya turun jadi dingin. Juga bisa mengakibatkan stres ya kepada ikan, akhirnya ada yang nggak kuat, ada yang nggak bisa adaptasi, akhirnya mati seperti itu. Nah, kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana menghadapi atau mensiasati musim hujan ya. Salah satunya dengan menaburi garam ya di kolam. Untuk takarannya sih terserah ya, dan garamnya pun juga terserah, banyak macam-macamnya ya. Ada garam khusus untuk ikan, dan ada garam krosok, garam dapur. Dan saya akan menggunakan ini adalah garam krosok ya. Kenapa saya memilih ini? Karena harganya murah ya. Harganya ini sekilo 3.000, dapat sekilo, ini setengah kilo. Jadi manfaat garam untuk kolam itu macam-macam ya. Garam itu manfaatnya macam-macam ya. Salah satunya ya, garam dapat mengendalikan parasit ya. Yang kedua, garam dapat mencegah bakteri. Yang ketiga, garam dapat mengendalikan jamur. Yang keempat, garam dapat mengurangi keasaman air hujan. Yang kelima, garam dapat mensucikan atau membersihkan kotoran ikan ya. Jadi mungkin menetralkan kotoran yang mengendap di dalam ikan.
Yang selanjutnya mengurangi stres. Nah, mungkin ikannya pada stres, karena ikannya stres, pembudidayaan pun lama-lama juga ikut stres. Nah, jangan sampai ya. Pokoknya banyaklah fungsi dari garam. Nah, di video ini saya akan membagikan ya bagaimana tutorialnya atau cara saya memberikan garam di kolam saya dengan tujuan mengembalikan atau menormalkan kembali struktur air yang ada di dalam kolam sehingga ikannya itu bisa nyaman kembali ya. Oke, bagaimana, kita langsung saja cekidot. Oke guys, ini kondisi kolam saya ya. Ini lelenya masih kecil-kecil, masih ukuran 9 sampai 10 cm. Bisa dilihat ini. Ini ada yang lemas seperti ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Ini karena hujan yang terus-menerus ya. Hujan yang tinggi mengakibatkan ya struktur air kolam ya, mungkin kandungan yang ada di dalam air kolam itu berubah sehingga ikannya stres dan ini enggak mati. Ini mati ini. Ini mati. Ini juga mati. Tapi itu bukan masalah ya. Itu merupakan sebuah indikator ya bagi kita pembudidaya atau peternak, sebagai pembudidaya, bahwa kita harus memperbaiki struktur air kolam atau memperbaiki kandungan air kolam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan garam tadi. Dan ikan yang ini yang mati kita kasihkan ke ikan yang lebih besar seperti itu, nggak apa-apa. Jadi mati nggak perlu bersedih ya guys, karena yang urusannya dengan makhluk hidup pasti mati. Nah, oke, langsung saja kita lakukan penggaraman ya. Ini garamnya berapa sih dosisnya? Dosisnya terserah. Kalau saya ini bertahap, jadi saya tadi udah melakukan penebaran setengah kilo dan setengah kilo, dan ini saya tebarkan lagi setengah kilo lagi ya. Jadi saya modelnya itu bertahap ya, dan diamati terus. Jadi ketika kita menebar garam 1 kilo, besoknya kita lihat lagi bagaimana perilaku ikannya. Kalau masih kayak gini nggak ada perubahan, kita tambah lagi guys. Kalau masih nggak ada perubahan lagi, kita tambah lagi sekilo seperti itu. Insya Allah lah, kalau segini tuh, kalau saya tuh sekilo garam tuh udah normal. Ikannya sudah mulai aktif kembali ya. Seperti ini, dilihat seperti ini ya. Loh, banyak yang ngambang ya. Istilahnya itu pada berdiri seperti itu ya. Banyak yang ngambang, banyak berdiri. Itu tandanya air yang ada di dalam kolam itu sudah tidak nyaman ya buat lele ya. Harus segera dinetralkan kembali, kita normalkan kembali ikannya. Kita normalkan kembali strukturnya. Nah, ini garamnya sudah kita tebarkan ya. Mungkin banyak, nggak cuma garam ya, ada yang menggunakan kapur, ada yang macam-macam. Dia pembudidaya itu mempunyai gayanya masing-masing ya dalam melakukan budidaya ikan. Ini seperti ini saja, kita seperti menebarkan pakan ya, seperti menebarkan pakan ikan lele. Nah, untuk dosisnya pakai feeling aja ya guys. Jadi kalau saya itu seperti tadi, jadi kita tebar dulu 1 kilo, kita lihat besok ada perubahan atau tidak. Kalau masih tetap, kita tambah lagi 1 kilo lagi. Kalau masih tetap lagi, kita tambah lagi 1 kilo, kayak gitu, gampang lah, nggak usah repot-repot. Nah,
seperti itu. Sudah selesai kan, cepet lah, nggak ada 5 menit. Kita amati besok bagaimana. Nah, untuk kita tuh sebagai pembudidaya ya, petani itu ya harus jeli ya, harus sering memperhatikan gerak-gerik ikan. Ketika ikan sudah mulai ngambang atau ikan sudah tidak nyaman, kita harus segera melakukan tindakan supaya bagaimana caranya ya ikan itu nyaman kembali. Kalau ikannya nyaman, otomatis pertumbuhannya akan cepat dan panen pun akan cepat, seperti itu ya. Oke, sekian video dari saya. Tetap semangat bagi para petani pemula. Semoga video ini menginspirasi. Sekali lagi, hujan itu adalah rezeki, hujan itu adalah sebuah anugerah, hujan itu adalah sebuah keajaiban. Oke, jangan lupa perbanyaklah bersyukur. Jika kita banyak bersyukur, otomatis nikmatnya akan ditambah, seperti itu. Mohon maaf saya nggak berbakat menjadi penceramah ya. Oke, sekian dulu videonya ya, semoga menginspirasi. Assalamualaikum.